bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam bahagia, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia yang dibanggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Jaka Hilyas, calon guru penggerak Angkatan 11 Provinsi Sumatera Selatan di unit kerja SMP Negeri 28 Palembang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan kesimpulan dan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksikan pemikiran saya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dengan 3 pertanyaan pemantik berikut. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Baiklah, hal yang pertama, sebelum saya mempelajari modul pada materi ini, saya berpikir bahwa guru merupakan sumber belajar satu-satunya di kelas, sehingga saya selalu menggunakan metode ceramah dalam transfer pengetahuan di pengajaran saya di kelas. Kedua, saya berpikir bahwa semua murid sama, tidak ada perbedaan dalam kecerdasan murid untuk menerima apa yang saya ajarkan, sehingga saya selalu marah kepada mereka dan tidak dapat menyerap apa yang saya ajarkan. Ketiga, saya berpikir bahwa untuk mengajar hanya fokus pada materi yang dicapai yang harus diselesaikan sebelum melanjutkan semester berikutnya. Lalu yang keempat, saya berpikir dan merasa cukup bahwa dengan saya menjadi sumber utama lalu menggunakan metode pembelajaran ceramah, mengerjakan soal-soal, penggunaan buku paket hingga mencapainya pengetahuan yang saya inginkan. Bagi saya itu sudah cukup menjalankan tugas sebagai guru di kelas. Namun, setelah saya mempelajari modul ini dengan mengikuti pendidikan guru penggerak, saya telah mengubah pandangan saya terhadap apa yang telah saya lakukan di kelas selama ini. Beberapa perubahan pandangan itu meliputi yang pertama, bahwa setiap murid memiliki karakter yang berbeda. Dengan pemahaman ini, saya dapat memahami dan menghargai perbedaan perilaku setiap murid. Karena ini terjadi adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, saya menyadari bahwa guru bukanlah sumber utama, namun guru merupakan fasilitator yang hanya menuntun murid. Maka dari itu, pembelajaran seharusnya pusat kepada sehingga seharusnya dapat mendorong pendirian siswa lebih aktif dan partisipasi aktif dalam belajar. Ketiga, mengubah pandangan saya bahwa tidak hanya aspek kognitif saja atau pengetahuan yang ditonjolkan, namun pembentukan karakter dan moral murid adalah hal yang utama, berdoman dengan nilai-nilai luhur bangsa kita. Keempat, dengan mempelajari modul ini, saya mengubah pandangan saya bahwa penggunaan sumber belajar yang beragam serta menggunakan teknologi yang menarik akan menstimulus murid dalam belajar yang menyenangkan. Hal ini akan diterima oleh murid sesuai dengan kodrat zaman, karena kita harus memiliki kompetensi dan inovasi sesuai kodrat zaman. Kemudian, dengan pemikiran saya yang berubah setelah mempelajari modul ini, tentu perilaku saya akan menyertainya. Perubahan perilaku itu yang pertama adalah menggunakan model pembelajaran yang menarik, yang berfokus pada murid dan penggunaan metode ceramah dipakai seminimal mungkin. Yang kedua, melibatkan siswa atau murid dalam mengambil keputusan, melibatkan murid dalam merencanakan atau merancang aturan kelas, memilih metode belajar atau menentukan proyek yang akan diajarkan, serta mendorong murid untuk menyuarakan pendapat mereka dan memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Ketiga, melakukan analisa kepada siswa untuk membedakan minat dan bakat di kelas sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang pada masing-masing murid. Keempat, bahwa berusaha memahami dan menghargai latar belakang serta kondisi murid secara pribadi untuk memberikan dukungan yang lebih tepat dan efektif. Selanjutnya, setelah mempelajari modul pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya dapat segera menerapkan pembelajaran yang lebih baik yang sesuai pencerminan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Selanjutnya, setelah mempelajari modul pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya dapat segera menerapkan pembelajaran yang lebih baik sesuai pencerminan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun beberapa hal yang segera saya terapkan dalam pembelajaran modul ini, yaitu pertama, saya akan mendalami kembali terlebih dahulu konsep-konsep pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dan konteks pengajaran saya. Yang kedua, saya akan mengubah pendekatan pengajaran saya, seperti memperlakukan murid sebagai individu dengan potensi yang unik, menggunakan metode pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif, seperti diskusi, proyek kolaboratif, dan pembelajaran berbasis masalah. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang demokratis, seperti melibatkan siswa dalam merancang aturan kelas, memilih metode belajar, atau menentukan proyek yang akan dikerjakan, serta mendorong siswa untuk menyuarakan pendapat mereka dan memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Keempat, membedakan minat dan bakat yang dimiliki murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kelima, mengintegrasikan nilai budaya dan lokal. Dalam hal ini akan menggunakan konteks lokal dan budaya dalam contoh-contoh pengajaran saya dan mengembangkan proyek yang menghubungkan murid dengan budaya lokal sesuai nilai-nilai luhur yang positif, seperti contoh nilai kejujuran, kerja keras, empati, dan lain sebagainya. Keenam, membangun kemandirian siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong murid untuk mengambil peran penting dalam pembelajaran mereka, memberikan tugas-tugas yang menuntut kemandirian serta inisiatif, dan membiarkan siswa memilih beberapa aspek dari pembelajaran mereka sendiri, seperti proyek dan metode belajar. Selanjutnya, yang ketujuh, membangun hubungan erat dengan murid. Dengan menghabiskan waktu untuk mengenal murid secara pribadi, memahami latar belakang dan kebutuhan mereka, lalu memberikan dukungan serta bimbingan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu murid. Selanjutnya, yang kedelapan, saya akan lebih menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti penggunaan audio, visual, atau audiovisual dalam pembelajaran saya. Itulah beberapa hal yang dapat segera diterapkan. Semoga dapat menggerakkan guru yang lainnya mengikuti pembelajaran yang berpusat padamu, sehingga dapat berdampak bagi murid sesuai tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terakhir, kesimpulan dari refleksi ini, untuk menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan mencapai tujuan yang diharapkan berdasarkan pemikirannya, guru terlebih dulu mendalami pemahaman filosofi tersebut dan mengubah pendekatan pengajaran. Semua ini mencakup menciptakan lingkungan belajar yang lebih humanis, demokrasi, dan mendukung kemandirian murid. Guru juga perlu fokus pada pendidikan karakter, fleksibilitas dalam metode pengajaran, integrasi nilai-nilai budaya lokal yang luhur, serta membangun hubungan erat dengan murid. Dengan melakukan langkah-langkah ini, guru dapat menciptakan proses pembelajaran yang bermakna dan efektif, sehingga membantu murid berkembang secara akademik, emosional, dan sosial. Demikianlah refleksi ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi guru kita semua. Jangan lupa like dan subscribe